Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru PAI se-Kabupaten Borneo. Di kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan bagaimana cara menentukan nominal zakat penghasilan atau zakat profesi yang akan kita store ke Basnas Kabupaten Borneo. Hal pertama yang harus kita tentukan adalah mengetahui dulu dasar dari pengeluaran zakat profesi itu sendiri. Dasarnya setelah konsultasi dengan pimpinan Basnas diperoleh informasi bahwa pedoman perhitungan zakat untuk jenis harta gaji dan honorarium. Nah, ini kita kan PASN, jadi kita masuk di kategori ini, gaji dan honorarium. Kemudian usaha perhotelan dan restoran jika kita punya usaha seperti itu, kontraktor dan percetakan, dokter, notaris dan bengkel, perikanan, peternakan, uang simpanan dan deposito. Nah, misalnya kita ada penghasilan di seputaran ini, kita rekap semua sampai senisab harga emas, ya, yang kemudian selanjutnya dikalikan 2,5% setiap kali menerima gaji atau honorarium atau gaji tunjangan profesi, bisa masuk di kategori itu. Dasar hukumnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 dan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 serta surat keputusan Ketua Basnas RI nomor 1 tahun 2023 yang menetapkan bahwa penghasilan seseorang yang mencapai Rp81.665.667 per tahun atau Rp6.828.806 per bulan itu sudah dikategorikan wajib mengeluarkan zakat penghasilan atau zakat profesi. Itu menurut keterangan dari Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 serta surat keputusan Ketua Basnas RI nomor 1 tahun 2023. Nah, apakah kita masuk kategori wajib mengeluarkan zakat profesi atau zakat penghasilan? Berikut saya akan berikan uraian penjelasan cara menentukan besaran penghasilan kita, apakah masuk kategori zakat penghasilan atau zakat profesi atau masuk kategori infak. Di sini cara perhitungannya ada dua, yaitu versi pertama yaitu dengan menggunakan perhitungan bruto, tidak dikeluarkan utang atau kredit dari bank atau dari pihak lainnya. Versi kedua yaitu dengan sistem perhitungan neto, yaitu mengeluarkan semua utang yang kita miliki, apakah itu dari kredit bank atau koperasi atau lainnya. Kita keluarkan semua utang-utang dan pengeluaran-pengeluaran kita. Nah, saya akan jelaskan dulu di versi 1 dengan perhitungan bruto, dengan tidak dikeluarkan utang atau kredit dari bank atau pihak lainnya. Semisalnya penghasilan saya per bulan, dengan melihat gaji bulanan saya yang masuk di rekening koran, yang masuk di rekening saya, dengan melihat catatan yang ada di rekening koran, saya mendapatkan penghasilan kemarin di bulan Maret, ya, bukan penghasilan kemarin ya, penghasilan bulan ini 1 Maret 2025 itu 4.36.000 itu 4.36.700. Nah, saya input di sini. Kemudian tunjangan profesi guru per bulan itu berdasarkan data rekening yang masuk di BSI saya
itu sebesar 3.427.125 saya inputkan di sini. Kemudian penghasilan lainnya, semisalnya saya punya usaha lain, atau apakah peternakan, atau punya penghasilan sawah yang total per tahunnya bisa ditentukan kemudian dibagi per bulan. Misalnya saya punya penghasilan hasil panen padi dalam 1 tahun itu dapat 10 juta misalnya untuk 1 tahun ya. Nah, 10 juta per tahun baru dibagi 12 bulan supaya mendapatkan penghasilan hasil panen selama 1 bulan ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita tentukan nominal per bulannya, baru kita jumlahkan gaji pokok atau gaji bulanan tambah TPG, tunjangan profesi kita, dan penghasilan lainnya, maka diperolehlah jumlah total penghasilan kita per bulan itu sebanyak 8.297.158 rupiah. Dari total ini kita kalikan dengan ini tadi 2,5% dari zakat yang wajib kita keluarkan. Oh iya, dengan gaji 8.297.158 rupiah ini, kita sudah masuk kategori wajib berzakat ya, karena berdasarkan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2023 dan SK Ketua Basnas RI nomor 1 tahun 2023, maka kita masuk kategori wajib berzakat penghasilan. Perhitungan selanjutnya, dari total gaji penghasilan ini dikalikan dengan 2,5%, maka per bulannya kita wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu sebesar 207.429 rupiah, atau dibulatkan sebesar 208.000 rupiah. Seperti itu teman-teman sekalian, kalau kita pakai versi pertama. Semisalnya kita mau pakai versi kedua, yaitu penghasilan neto dengan mengeluarkan semua utang atau kredit bank dan kredit bank yang kita miliki, maka perhitungannya sebagai berikut. Sama dengan perhitungan versi pertama tadi, gaji bulanan, tunjangan profesi, dan penghasilan lainnya kita tentukan semua nominalnya, lalu kita jumlah totalkan. Selanjutnya, utang bank atau utang dari koperasi atau dari pihak lain yang akan kita bayar per bulan. Misalnya saya punya utang di bank itu sebanyak 300 juta yang kemarin saya pinjam, dan saya mendapat angsuran per bulannya itu 3.443.600 rupiah. Maka saya input di sini. Nah, dari total penghasilan per bulannya itu kita kurangkan dengan gaji dengan utang yang ada di bank, maka diperolehlah hasil per bulannya itu secara bersih sebesar 4.853.558 rupiah. Nah, kembali ke dasar penetapan zakat, bahwa yang bisa dikenakan wajib zakat penghasilan adalah bagi mereka yang punya penghasilan per bulannya itu sebesar 6.828.806 rupiah. Sedangkan dengan perhitungan versi kedua ini, ternyata setelah dikeluarkan utang, kita
saya mendapatkan penghasilan di bawah dari 6 juta lebih itu, sehingga dengan versi ini saya dikategorikan tidak termasuk golongan yang wajib berzakat penghasilan atau zakat profesi, sehingga ini perhitungan selanjutnya akan masuk pada kategori penyetoran infak ke Basnas ya. Jadi perhitungan penyetoran infak di Basnas boleh pakai sistem seperti ini atau berdasarkan keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita pakai sistem perhitungan zakat, maka 4 juta lebih ini sebagai penghasilan bersih kita dikalikan dengan 2,5%, itu akan mendapatkan angka 121.339 atau dibulatkan 122.000 per bulan. Nah, kalau ini mau di store ke Basnas, berarti ini masuk kategori infak karena dasar penetapan zakat penghasilan itu tidak memenuhi nasab dari zakat penghasilan itu sendiri. Dasarnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ini ya, kita tidak boleh yang masuk kategori wajib mengeluarkan zakat penghasilan itu adalah bagi mereka yang punya penghasilan per bulan sebesar 6.823.806 rupiah per bulan. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita pakai versi pertama, kita masuk kategori wajib berzakat karena nominalnya sudah lebih dari 6.828.000 sekian. Nah, dan kalau saya pakai versi kedua dengan penetapan penghasilan seperti yang tampil di layar ini, maka kalau di versi kedua itu saya dikategorikan tidak wajib berzakat profesi tapi bisa mengeluarkan infak ke Basnas. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi perlu ada unsur kehati-hatian dan pembayaran zakat penghasilan ini harus ada unsur keikhlasan ya, niat yang tulus untuk mengeluarkan sebagian harta kita sebagai salah satu tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya penginputan di formulir zakat penghasilan atau zakat profesi ya, maka kita inputkan seperti ini. Input surat pernyataan kesediaan membayar zakat profesi dengan identitas seperti yang tampil di layar. Data ini kita ambil dari perhitungan tadi Bapak Ibu sekalian. Ini ya, gaji bulanan, tunjangan profesi per bulan, penghasilan lainnya, dan jumlah totalnya ya, seperti ini. Lalu terakhir kita input nominal yang akan ditarik bank nanti di rekening sertifikasi Bapak Ibu sekalian sebesar Rp208.000 berdasarkan perhitungan di versi 1. Sedangkan untuk di versi 2, karena penghasilan saya tidak mencapai kadar nisab dari zakat profesi itu sendiri karena kurang dari 6 juta lebih, maka ini saya input nanti di formulir surat pernyataan berinfak ya, nanti akan kami share juga di grup ya. Seperti ini, identitasnya sama dengan surat pernyataan sebelumnya, dan di sini langsung diinput nominal infak yang akan kita store ke Basnas. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan singkat saya terkait dengan perhitungan nominal zakat penghasilan atau zakat profesi ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.